Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu, Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal. Karena kasih-Mu, kami ada sampai saat ini. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami akan firman-Mu yang akan kami bacakan ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 8 ayat 27 sampai 33. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika Yesus bersama murid-muridnya tiba di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Lalu ada yang menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Lalu Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Saat itu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian ia mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dia ditolak dan lain sebagainya. Ketika Petrus mendengar pengajaran ini, ia menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Pernyataan ini cukup keras. Yesus menegur Petrus ini. Dan menurut Yesus, Petrus ini hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Sedangkan yang dipikirkan Allah itu jauh lebih dari yang dipikirkan oleh Petrus itu. Allah menghendaki Mesias datang ke dunia untuk menyelamatkan orang dari salah dan dosanya, dari penderitanya, dengan cara menderita, bahkan wafat di kayu salib.
itulah yang ditanggung oleh Yesus selama ia menjalankan tugas perutusannya di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Anda dan saya tentu meyakini Yesus sebagai Mesias. Percayalah bahwa Mesias datang ke dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya dari penderitaan kita, dari salah dan dosa kita. Maka sebagai murid-murid yang telah ditebus oleh Yesus, oleh Mesias, kita mesti mengucap syukur kepadanya. Kita mesti berterima kasih dan menyembah Mesias yang telah datang menyelamatkan kita. Tetapi juga kita mesti mewujudkan kata dan perbuatan Yesus di dalam kehidupan harian kita. Misalnya kita rela melayani orang lain dengan tulus hati, supaya mereka mengalami keselamatan dari Allah, supaya mereka mengalami kebahagiaan dari Allah. Karena pada zaman sekarang orang tidak mau melayani, justru mereka ingin dilayani. Padahal Yesus datang untuk melayani. Maka sebagai murid-murid Tuhan, kita mesti belajar untuk melayani. Apapun profesi kita, tugas kita adalah melayani sesama, membantu mereka untuk bahagia, membantu mereka untuk mengalami keselamatan dari Allah. Semoga demikian. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajari kami untuk mau mencontohi teladan hidup Yesus di dunia. Kami rela menderita, kami rela menjadi pelayan, supaya sesama yang hidup bersama kami mengalami kasih dan kebaikan-Mu, lebih-lebih mengalami keselamatan dari Allah melalui kehadiran kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.